Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Anak-anakku semua dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah dan inayahnya sehingga tetap semangat dalam mengikuti kajian agama dan dalam menggali ilmu yang lain. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kembali kitab tajwid. Kita akan meneruskan kitab Nyambu'a jilid 7. Kemarin kita sudah mencapai atau sudah sampai pada bab iqlab. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bab ikhfa hakiki. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulliyatin sholihah. La khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semua, kemarin saya ulang kembali hukum nun sukun atau tanwin dalam kitab ini dibagi menjadi 5. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham biuna, yang ketiga idgham bilauna, yang keempat iqlab, dan yang kelima atau yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Apa pengertian ikhfa hakiki? Ya. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Ta, tha, jim, ya. Ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, sob, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Untuk memudah menghafalkannya, ta, sa, jim sendiri, dal, dal sendiri, za, sin, shin, sob, dot, to, do sendiri, fa, qaf, kaf sendiri. Jadi nanti ketika cara menghafal seperti itu, insya Allah akan cepat menghafalnya dan cepat dalam mengingatnya. Kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ulangi. Nun sukun atau tanwin bertemu ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itu cara menghafalkannya. Kemudian dalam mempraktekkannya, ya, ketika nun sukun itu sudah terbentuk, langsung ke makhraj huruf selanjutnya. Jadi misalnya anta, jadi nunnya sudah terbentuk, langsung bibir atau mulut itu langsung memposisikan ke huruf ta. Anta, tidak anta, n langsung anta, tidak anta, tapi anta. Begini cara memposisikannya, cara mempraktekkan huruf ikhfa. Mari kita bersama-sama kita langsung ke contohnya. Yang pertama nun sukun atau tanwin ketika bertemu ta, ya. Contohnya kuntum, kuntum, kuntum. Kemudian yang tanwin bertemu ta, contohnya jannatun tajri. Yang kedua nun sukun bertemu sa. Ingat ya, dalam kitab ini nunnya itu tidak ada harokatnya. Jangan bingung kalau ada nun kok tidak berharokat, baik fathah, kasrah atau dhammah. Ini menandakan bahwa nun tersebut adalah nun sukun. Ingat ya, kalau huruf tidak berharokat itu menandakan huruf tersebut adalah sukun. Contohnya yang nun sukun bertemu sa, mansura. Yang tanwin bertemu sa, contohnya muta'in amin. Yang nun sukun bertemu jim, contohnya injil.
Kemudian yang tanwin bertemu jim contohnya hubban jamma. Nun sukun bertemu dal contohnya antada. Tanwin bertemu dal contohnya takka. Yang nun sukun bertemu dal contohnya mudhirun. Tanwin bertemu dal contohnya basitun diraihi. Nun sukun bertemu zai contohnya anzalna. Tanwin bertemu za contohnya ada yang mengatakan zai, ada yang mengatakan za. Nggak usah bingung ya. Nafsan zakiyah. Yang nun sukun bertemu sin contohnya insiyah. Tanwin bertemu sin contohnya kalimatun sabaqat. Nun sukun bertemu shin contohnya ansyarah. Tanwin bertemu shin contohnya ghafurun syakur. Nun sukun bertemu shad contohnya ansani. Tanwin bertemu shad rihan so ya, so ingat so harus beda dengan saya. Rihan soro. Yang nun sukun bertemu dot contohnya mangdudin. Tanwin bertemu dal contohnya wismatun diza. Nun sukun bertemu to contohnya intoliku. Tanwin bertemu to syaraban tahura. Nun sukun bertemu do unzur. Tanwin bertemu do zillan zalila. Nun sukun bertemu fa contohnya anfusahum. Tanwin bertemu fa khalidan fiha. Nun sukun bertemu qaf contohnya min qablina kutubun qayyimah. Yang terakhir nun sukun bertemu kaf minkum. Tanwin bertemu kaf contohnya kiraman katibin. Jadi cara membacanya harus ada jedanya ya. Dalam membaca nunnya itu harus, karena samar, ifa itu maknanya samar, harus ada jedanya. Tidak boleh langsung membaca seperti idhar, tidak boleh. Misalnya anfusahum tidak boleh, khalidan fiha tidak boleh. Jadi anfusahum. Demikianlah hukum daripada ikhfa hakiki. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami dan mengamalkan atau mempraktekkannya dalam sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.